Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah ketemu kembali ya dalam sebuah majelis ilmu, yaitu kuliah daring untuk mata kuliah hukum ekonomi syariah, gitu ya. Nah, beberapa pertemuan sebelumnya juga kita sudah membahas beberapa hal terkait dengan aspek hukum, beberapa aspek hukum dalam ekonomi syariah. Ya. Ada aspek hukum perbankan syariah, kemudian ada aspek hukum reksadana syariah, ya. Dan kali ini kita akan membahas terkait, masih berkaitan dengan industri keuangan gitu ya, terkait dengan beberapa industri keuangan, tapi yang sifatnya non-bank, bukan bank gitu ya, non-bank atau disingkat dengan IKNB, industri keuangan non-bank. Namun sebelum dimulai, mari kita awali dengan bersama-sama melafadzkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, terima kasih. Saya share dulu materinya. Baik. Sudah terlihat ya. Industri keuangan non-bank atau IKNB. Maksudnya adalah beberapa jenis, ya, beberapa macam aktivitas ekonomi, ya, perekonomian syariah yang berkaitan dengan industri ataupun kegiatan di bidang keuangan, tapi sifatnya non-bank, ya, sifatnya non-bank. Mungkin di pertemuan beberapa sebelumnya juga sudah sempat saya singgung, salah satunya adalah LPS, Lembaga Penjaminan Syariah, ya, atau juga lembaga pembiayaan syariah, ya. Nah, coba kita lihat kenapa kok ada istilah IKNB, ya. Jadi ini juga diatur, ya. IKNB ini diatur juga oleh OJK, bahwasanya ada pemilahan, ada pemisahan mana berbagai macam industri yang termasuk kategori keuangan, di bidang keuangan, mana yang tidak termasuk dalam bidang keuangan. Ya, khususnya di sini adalah yang syariah. Ya, coba kita lihat definisinya. Nah, IKNB ini merupakan industri keuangan bukan bank, namanya juga non-bank, ya, yang menawarkan produk-produk keuangan kepada masyarakat dan menarik dana dari masyarakat secara tidak langsung atau non depository. Jadi tidak seperti bank. Kenapa kok dikatakan tidak sama dengan bank? Kalau bank itu kan dalam bentuk produk, ya, seperti giro, wadiah, ataupun tabungan, gitu ya, ataupun misalkan bentuk-bentuk investasi yang lain yang dikeluarkan oleh perbankan. Tapi di sini, ya, proses bisnisnya IKNB itu berbeda dengan perbankan. Apa? Kalau perbankan itu menghimpun dana dari masyarakat secara langsung dengan mengeluarkan produk-produk tadi, giro, wadiah, tabungan, dan seterusnya, dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat. Ya, itu kalau bank. Nah, contohnya apa kalau yang IKNB, industri keuangan non-bank? Di situ ada asuransi syariah, ada dana pensiun syariah, ada lembaga pembiayaan syariah, ada modal ventura. Ini sudah saya singgung kalau tidak salah. Modal ventura itu semacam apa ya? Join modal, akadnya dalam musyarakah, ya. Kemudian ada lembaga penjaminan syariah, ya, juga beberapa lembaga jasa keuangan syariah lainnya yang, ya, proses bisnisnya berbeda dengan perbankan. Ya, jadi kalau bank menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat, kalau ini tidak. Ya. Asuransi tidak menghimpun gitu kan.
walaupun ada premi yang harus dibayarkan. Dana pensiun juga begitu, PNS tidak menghimpun, tetapi memang memotong pendapatan ya bulanan dari PNS yang kemudian dikelola ya diputar oleh dana pensiun syariah. Kemudian nanti ketika ada salah satu PNS pegawai negeri yang pensiun, maka akan diberikan hak-haknya. Karena hakikat dana pensiun adalah uang sendiri. Ya, uang yang dipotong dari gaji setiap bulan. Sebenarnya sama dengan nabung. Ya, jadi saudara kalau misalnya tidak jadi PNS pun tidak masalah, bisa mempersiapkan diri setiap bulan dapat pendapatan berapa ditabung untuk dana pensiun mandiri kan bisa, gitu kan? Jadi tidak harus menjadi seorang pegawai negeri sipil, ya. Nah, kemudian pembiayaan syariah, ini sudah saya sampaikan, ya bisa dari berbagai macam modal dari entah individu pemilik perusahaan, pemilik lembaga, atau bisa juga join gitu ya, join ventura pemodalannya. Ya, kemudian juga ada lembaga penjamin syariah yang modalnya tidak kecil, ya, miliaran, gitu kan, dan lain sebagainya. Nah, coba kita lihat ya, masing-masing lembaga, ya, masing-masing IKNB ini, ya, dan tentu masih banyak yang lainnya, ya, masih banyak yang lain. Nah, dalam definisi yang lain dijelaskan industri keuangan non-bank syariah, gitu ya. Ini merupakan industri keuangan non-bank, bukan bank, yang melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Jadi saudara harus pegang betul itu kata-kata prinsip syariah ini. Harus terbebas dari unsur maghrib, maisir, gharar, dan juga riba. Ya, mungkin ada unsur-unsur yang lain. Prinsipnya adalah bertentangan dengan prinsip syariah. Itu tidak boleh. Ya. Kemudian bentuknya ada yang full syariah. Ya, yaitu perusahaan yang seluruh kegiatannya, aktivitas usahanya dilakukan berdasarkan prinsip syariah. Ya, mulai dari awal pendirian, ya mulai dari induk perusahaannya, gitu ya, dan lain sebagainya, sampai kepada aktivitas dari hulu ke hilir itu semuanya murni dilakukan secara syariah. Yang kedua, ada yang disebut dengan UUS, unit usaha syariah. Apa itu UUS? Yaitu perusahaan yang sebagian kegiatan usahanya dilakukan berdasarkan prinsip syariah ataupun window di situ. Maksudnya apa? Jadi begini. Contoh tadi kan ada asuransi syariah, ada namanya lembaga pembiayaan syariah. Ya. Contohlah yang takaful aja lah, yang syariah, asuransi syariah. Nah, ada asuransi, lembaga asuransi yang konvensional, gitu ya. Kemudian membuka unit usaha syariah. Nah, itu yang dikatakan ya dilakukan berdasarkan prinsip window. Ya. Perusahaan induknya itu konvensional. Terus membuka cabang syariah. Iya. Jadi ada dua hal yang berbeda, ya. Nah, baik. Nah, terkait dengan kedudukan IKNB Syariah ini, ada sebuah lembaga atau direktorat atau badan gitu ya, yang punya fungsi untuk mengatur ya, yaitu dalam perizinan, pembinaan, dan juga pengawasan. Nah, yang disebut dengan Direktorat Industri Keuangan Non-Bank Syariah ini. Fungsinya apa tadi? Mengatur masalah perizinan, pembinaan, sampai dengan pengawasan. Ya, aktivitas apanya? Usahanya di bidang asuransi syariah, pembiayaan syariah, dana pensiun syariah, jasa keuangan syariah lain. Jadi diawasi, nggak bisa kemudian kita bebas-bebasnya membuat industri keuangan non bank yang mana di dalamnya misalkan kemudian mempraktekkan aspek riba, itu tidak dibenarkan. Ya, jadi ada Direktorat IKNB Syariah. Coba nanti sekali lagi saudara buka websitenya ojk.
ojk.go.id, ojk.go.id kalau tidak salah itu. Ya, di situ ada kok IKNB, Industri Keuangan Non Bank Syariah. Ya, sering-sering membaca di situ. Nah, baik. Tugas pokoknya apa? Siapa? Yaitu direktorat ini. Apa tugas pokok direktorat? Yang pertama, melakukan penelitian terkait pengembangan industri. Ya, industri yang mana tuh yang dimaksud? Ya tadi ya asuransi syariah, dana pensiun syariah, dan lembaga keuangan syariah lainnya. Ya, yang berkaitan dengan regulasi, ya, kebijakannya, policy-nya, dan pengawasan untuk IKNB berdasarkan prinsip syariah. Ya, jadi ada direktorat khusus yang mengawasi, yang mengatur ya aktivitas IKNB syariah. Yang kedua, melakukan perizinan dan juga pengesahan kelembagaan untuk IKNB berdasarkan prinsip syariah. Ya, mengatur perizinannya, kemudian aspek aktivitas usahanya, bisnisnya, kegiatannya, ya semuanya harus berdasarkan prinsip syariah. Apa toh prinsip syariah? Coba saudara buka lagi, yaitu prinsip yang harus sesuai dengan undang-undang syariah, minimal terbebas dari unsur maghrib, maisir, gharar, dan juga riba. Nah, baik. Kemudian, ini saya tidak akan menjelaskan secara detail gitu ya. Secara garis besar saja, ya sebagai contoh tadi ada asuransi syariah, lembaga pembiayaan, penjaminan, ya dan lain sebagainya. Nah, asuransi syariah, ya ini kan usaha saling ta'awun, iya, dengan cara apa? Menjual produk. Misalkan asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, gitu ya, asuransi pendidikan. Yang prinsipnya adalah harus sesuai dengan prinsip syariat. Nah, ta'awun itu kan saling menolong. Bagus kan? Hanya saja, jadi memang asuransi ini masih perlu kajian lebih lanjut meskipun sudah ada yang syariah. Maksudnya begini, jangan sampai kemudian gitu ya, nasabah ataupun masyarakat yang menjadi peserta asuransi itu ataupun insuran partisipatori gitu kan, dia sudah membayar iuran bulanan premi ataupun premi namanya, ketika dia klaim itu tidak mendapatkan haknya, itu jelas tidak dibenarkan. Atau bahkan ketika tidak ada klaim sama sekali dari nasabah, uangnya tidak kembali, itu yang tidak dibenarkan. Ada apa kasusnya? Banyak. Maka Islam mengatur melalui asuransi syariah. Tidak boleh kemudian dana tidak dikembalikan pada nasabah. Berapa persentasenya tergantung kebijakan perusahaan asuransi syariah di situ. Gitu ya. Prinsipnya mengelola resiko, bukan gambling di situ ya. Masa iya nyawa kita kok digadaikan, kan enggak mungkin, bukan seperti itu pemikirannya. Meminimalisir resiko-resiko yang kemungkinan akan terjadi. Ya, jadi ada subsidi di situ tahun dari peserta A membantu peserta B, dari nasabah C membantu peserta atau nasabah A misalkan. Ta'awun, saling ta'awun, uang yang terkumpul di situ. Ya. Nah, kemudian al-farqu bainat takafuli syariah itu kan wal adi. Jadi, perbedaan konsep gitu ya. Perbedaannya cukup fundamental antara asuransi syariah dengan konvensional. Nah, kalau konvensional ya, ini transfer resiko dari tertanggung kepada penanggung. Tertanggung itu siapa? Nasabah, konsumen. Penanggung siapa? Perusahaan. Jadi kan, kita membayar tuh tiap bulan. Kita nggak ada klaim, kita meminta uang balik kita, nggak boleh. Itu nggak boleh, haram seperti itu. Bayangkan, sobat saudara teliti itu terkait dengan asuransi kecelakaan di STNK, ya kan setiap tahun kita bayar asuransi kecelakaan itu ya, pajak itu kan, waktu bayar pajak suruh bayar asuransi itu, asuransi jiwa itu. Berapa ratus juta kendaraan di Indonesia yang setiap tahun membayar asuransi jiwa. Kemudian tidak ada klaim, uang itu tidak tahu kemana. Ya, ada enggak yang berani neliti ini? Uangnya kemana?
uang masyarakat yang dibayarkan setiap tahun ketika membayar pajak kendaraan bermotor, STNK. Kalau di asuransi syariah, ini sifatnya adalah bukan transfer resiko, tapi sharing. Saling membagi resiko antara satu peserta dengan peserta yang lain. Jadi bukan mengandalkan pada perusahaan asuransi, tidak. Gitu ya. Tapi saling sharing resiko, saling menanggung, tahun konsepnya. Kemudian, asuransi konvensional prinsipnya adalah akadnya adalah jual beli, tadabuli. Ya. Kalau jual beli berarti putus. Gitu kan? Maksudnya apa? Ya kalau nggak ada klaim ya sudah, uangnya nggak bisa kembali. Karena sudah saya membeli resiko, saya membeli asuransi kendaraan misalkan, all in misalkan, gitu kan? Semua kerusakan, entah itu lecet, entah itu berat, kecil, sedang, ringan, gitu kan? Kemudian tidak ada klaim sama sekali, karena prinsipnya jual beli, ya sudah uang yang kita bayarkan tiap bulan dalam waktu tertentu tidak bisa dikembalikan. Enak sekali dong perusahaan asuransi. Iya, memang. Gitu kan. Tapi kalau syariah, akadnya adalah tahun, akad tabaru, dan juga akad tijarah, wakalah, mudoroba, musyarakah, dan lain sebagainya. Tabaru itu apa? Tabaru itu artinya dana kebajikan, dana yang kita berikan tiap bulan, yang uang premi yang disetorkan tiap bulan itu, akadnya bisa menjadi wakalah dan bisa ditarik kembali oleh nasabah dalam jumlah tertentu sesuai dengan peraturan perusahaan. Kalau nggak ada klaim bagaimana? Ya itu dana tabaru, dana kebajikan untuk membantu yang lain, tidak menjadi milik perusahaan. Akad tijarah bagaimana, Pak? Tijarah itu perdagangan. Diputar uangnya untuk usaha-usaha yang halal, ketika ada hasil yang menguntungkan maka ada mudharabahnya di sini. Bagi hasilnya. Ya kan? Ada wakalah. Ya, wakalah kita mewakilkan uang premi kita kepada perusahaan asuransi untuk dikelola ya secara syariah. Kemudian sumber hukum, ya jelas kalau konvensional ya produk manusia lah, ya. Tapi yang jelas kalau asuransi syariah di situ ada Quran, dan Sunnah, ijma dan kias. Ya kemudian juga sumber hukum yang merupakan hasil pemikiran manusia juga. Ada hukum positif, ada hukum Islam. Ya yang bersumber dari Quran, Sunnah, ijma dan kias. Gitu ya. Kemudian yang keempat, kepemilikan dana. Tadi saya katakan, kalau konvensional ini, dana premi yang kita berikan tiap bulan ini seluruhnya menjadi milik perusahaan dan perusahaan bebas menggunakan dan menginvestasikannya. Jadi saya sarankan jangan ikut asuransi, apalagi yang konvensional ini. Karena kalau nggak ada klaim itu, ya maaf saya katakan, saya bukan memprovokasi, tapi inilah ya fungsi daripada ilmu pengetahuan. Ya. Dana yang disetorkan itu tidak akan bisa ditarik kembali kalau saudara tidak ada klaim. Gitu ya. Yang sudah terlanjur ikut sebaiknya berhenti. Kalaupun ada klaim, itu enggak 100%. Ya sifatnya gambling ya saya katakan. Terkadang bisa mengcover lebih dari yang kita perkirakan. Terkadang untuk hal-hal yang tidak bisa di-cover oleh asuransi gitu. Ini kan masalah. Ya. Baik. Ini saya pending dulu. Baik, saya lanjutkan ya terkait dengan IKNB, ya industri keuangan non bank, yang mana beberapa aspek ya beberapa jenis industri keuangan tersebut ya salah satunya adalah asuransi syariah ya. Nah, terkait dengan swahibul mal, pemilik dana ataupun kepemilikan dana ya. Tadi saya katakan kalau asuransi konvensional
seluruh premi yang masuk itu menjadi milik perusahaan, gitu ya. Sehingga perusahaan itu bebas menggunakan uangnya itu untuk apa, tapi tetap sesuai dengan ketentuan, gitu ya. Artinya secara umum bebas gitu saja. Bahkan diinvestasikan untuk bentuk yang lainnya itu sah-sah saja menurut mereka. Tapi dalam konteks asuransi syariah tidak seperti itu. Dana yang berasal dari peserta sebagian akan kembali menjadi milik peserta, sebagian lagi untuk perusahaan sebagai pemegang amanah dalam mengelola dana. Jadi tidak 100% akan menjadi milik perusahaan asuransi. Ada sebagian yang kembali, gitu ya. Ada klaim atau tidak akan dikembalikan kepada peserta ataupun nasabah. Ya, jadi perlu di garis bawah di situ. Nah, dalam bentuk investasinya, ya kalau yang konvensional bebas melakukan investasi dengan batas-batas ketentuan perundang-undangan. Jadi tetap gitu ya, tetap dengan ketentuan perundang-undangan, tapi tidak ada ketentuan halal haramnya, gitu kan. Jadi dana peserta yang masuk, uang premi yang masuk ke perusahaan asuransi konvensional itu boleh diputar lagi, gitu kan? Boleh. Yang syariah juga boleh. Hanya saja untuk yang konvensional, ya, ini tidak ada batasan terkait dengan aktivitas investasinya, perputaran bisnisnya untuk kegiatan yang lain dengan yang halal ataupun yang haram. Ya. Tapi kalau yang syariah wajib untuk aktivitas kegiatan yang lain yang sifatnya adalah halal, ya, terbebas dari unsur maghrib, maisir, gharar, dan juga riba. Jadi jelas ya perbedaan ya substansial antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Ini hak saudara untuk mau ikut yang mana, ya. Yang jelas kalau kita sebagai seorang muslim tentu akan memilih yang pasti saja. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma mutasyabihah. Dalam konteks yang halal itu jelas, yang haram juga jelas. Kalau syubhat, utruk, tinggalkan. Perkara-perkara yang syubhat tidak jelas hukumnya, tinggalkan. Ini ya. Oke, baik. Semoga bisa dipahami dengan baik. Nah, kemudian dana pensiun syariah. Ya, jadi tadi saya jelaskan sepintas di awal ya terkait dengan dana pensiun, ya kan. Ini kan sekumpulan aset yang dikelola dan dijanjikan oleh suatu lembaga untuk menghasilkan manfaat dari uang pensiun. Jadi ada kok dana taspen, ya istilahnya tabungan pensiun gitu ya, taspen, tabungan pensiun. Ini merupakan badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Ini juga diatur dalam POJK, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, yang nomor 3 garing POJK titik 05 ya garing 2016. Ya, jadi terkait dengan yang syariah itu sudah ada aturannya sendiri. Ya. Prinsipnya mau dana itu dari manapun, entah itu dana pensiun, entah itu apa namanya asuransi syariah, itu harus dikelola secara syar'i. Tidak boleh bertentangan dengan syariat, ya. Misalkan harus jelas halalnya, tidak mengandung unsur maisir, tidak mengandung unsur gharar, dan juga tidak mengandung unsur riba, tidak ada unsur tadlis, penipuan. Ya, karena tadlis bagian daripada sesuatu yang gharar tadi. Ya, baik. Kemudian, ya, saya kira ini saya lewati saja, ya, karena deskriptif saja, ya, tarif saja. Nah, kemudian perbedaan dana pensiun konvensional dengan yang syariah. Kalau syariah, akadnya jelas sesuai dengan jenis kegiatan dana pensiun. Jadi ya, sekali lagi akadnya harus jelas mulai dari hulu sampai ke hilir. Dana pensiun itu mau digunakan untuk apa? Ya, akan diputar untuk usaha apa? Itu harus transparan, harus jelas, dan harus usaha-usaha yang halal. Ya, akad-akadnya ya sebagaimana diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Indonesia ataupun DSN Majelis Ulama Indonesia nomor
88/DSN/MUI/11/2013 salah satunya mengatakan akadnya adalah hibah bisyartin. Jadi hibah dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Ya, hibah bisyartin. Ya, jadi syarat, tidak sekedar hibah saja, ya kan? Pemberian saja, tapi ada syarat-syarat tertentu ya terkait dengan aktivitas pemberian dana dari pemberi kerja pada peserta program pensiun. Jadi misalkan ada perusahaan, kemudian ada pekerjanya, ada pegawainya, ya kan? Di situ ada namanya dana pensiun syariah, gitu kan? Maka ketika memberlakukan ataupun menawarkan program dana pensiun pada karyawannya, pada pekerjanya, ya, ini ada syarat-syarat tertentu yang harus sesuai dengan syariah. Misalkan pemotongan dana pensiun itu ya tidak memberatkan karyawan, dan sifatnya tidak boleh mujbar, memaksa, ya, tidak boleh memaksa, ya. Kemudian akadnya adalah wakalah bil ujroh. Kenapa ke wakalah bil ujroh? Karena dana pensiun dari para pegawai itu dikelola oleh perusahaan dana pensiun syariah dan di situ diputar uangnya, ada keuntungan, ya, maka bisa jadi mengarah ke mudharabah bagi hasil. Atau kalau tidak, dengan akalah wakalah bil ujroh ini artinya apa? Kita uang pensiun kita itu dipotong untuk menggaji para pekerja yang menjaga dana pensiun kita. Kan boleh toh? Ya boleh saja karena mereka bekerja mengamankan, menjaga uang pensiun kita. Gitu kan? Karena hakikat uang pensiun adalah uang yang dipotong dari gaji setiap bulan. Ya, kalau ada tambahan yang lain terus terang ya saya kurang tahu. Ya, baik. Kemudian akad ijarah. Ya, ingat ijarah itu berbeda dengan tijarah. Ada satu huruf T, tijarah. Kalau ijarah ini berkaitan dengan sewa jasa aktuaris. Saudara masih ingat dalam mata kuliah hukum asuransi syariah, aktuaris itu tugasnya apa? Ya, aktuaris ini semacam juru nilai yang akan menilai kelayakan suatu proposal pengajuan kegiatan usaha ataupun kemudian kelayakan calon peserta asuransi gitu ya. Jadi ada jasa aktuarisnya ya. Atau misalkan menyewa akuntan publik untuk mengaudit. Nah, itu juga boleh ya, dibayar dari situ gitu kan. Kemudian ada bank kustodian oleh dana pensiun syariah. Ya, jadi banyak proses aktivitas bisnis di dana pensiun syariah. Nah, kemudian tadi saya katakan dana pensiun syariah itu boleh diputar selama tidak bertentangan untuk kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah. Misalkan untuk membeli saham yang syariah, gitu kan? Atau misalkan didepositokan, ya. Atau tapi yang deposito yang konvensional itu yang enggak boleh. Ya. Tapi sebaiknya, gitu kan? Sebaiknya jangan ditempatkan di perbankan konvensional, tetap di bank syariah. Kalaupun kemudian ada misalkan ada bagi hasilnya gitu ya, kan lebih syar'i, lebih halal gitu ya. Nah, baik. Kemudian ini prinsipnya sama. Kalau perbedaannya ini ada DPS-nya gitu ya. Kemudian peraturannya sangat detail ya dan berada di bawah pengawasan OJK juga dan ada DPS ataupun Dewan Pengawas Syariahnya. Nah, baik ya. Saya kira ini untuk materi terkait dengan IKNB ataupun industri keuangan non bank ya. Jadi tidak hanya asuransi, tidak hanya dana pensiun, tapi juga ada pembiayaan, lembaga pembiayaan syariah, ada lembaga modal ventura syariah, ada lembaga penjaminan syariah, dan lembaga-lembaga keuangan yang lainnya yang sifatnya itu bukan bank atau non bank yang syariah ya. Jadi silakan nanti saudara banyak membaca kembali
ya terkait dengan topik pembahasan, dengan harapan tadi semakin banyak membaca akan semakin memperkaya pengetahuan kita terhadap sebuah ilmu, ya, karena ilmu tidak pernah basi dan akan dipakai pada saatnya ataupun pada kapanpun akan masih bisa digunakan, ya. Dan saya kira ini ya untuk pertemuan kesempatan kali ini yaitu terkait dengan industri keuangan non-bank. Mari kita cukupkan dengan bersama-sama melafadzkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ma'anaja fi kulli umurikum. Jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.